Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, jangan lupa untuk bantu tekan tombol like dan berkomentar. Lanjut. Bab 696-700. Setelah Zhou Dongfang memesan, sesosok melintas. Dia adalah seorang ahli super yang duduk di keluarga Zhou dan pandai dalam penyembunyian dan pembunuhan. Manusia itu seperti namanya, bayangan, dia tidak bisa melihat ujung naga itu. Ketika Anda melihatnya, itu adalah momen kematian. Bahkan peluru pun tidak bisa melukainya, dia adalah tuan terkuat dari keluarga Zhou. Dia memandang Ye Junlin. Zhou Timur merasa lega. Bayangan selalu tidak terlihat, muncul di mana saja, dan tidak ada yang bisa menemukannya. Dengan dia menatap Ye Junlin, mereka tidak dapat melarikan diri. Keluarga Zhou berkata dengan percaya diri. Saat ini, Ye Junlin sudah pergi bersama Zhou Nanyan. Di tengah perjalanan, Ye Junlin mencibir, kamu bahkan mengirim seseorang untuk mengikutiku. Ternyata dia sudah menemukan orang yang mengikuti secara diam-diam. Pemimpin tertinggi keluarga Zhou tidak lebih dari itu di matanya. Bayangan apa? Dia melihatnya dengan jelas. Ye Junlin mengatur Zhou Nanyan di grup Yunting, dan untuk sementara dia mengikuti Li Ziran. Li Ziran menyukai gadis yang sangat memanggil adik iparnya ini. Dia lebih tahu bahwa ini adalah satu-satunya kerabat yang dikenali Ye Junlin. Nanyan, kamu akan mengikuti kakak iparmu mulai sekarang. Li Ziran memperlakukan Zhou Nanyan lebih baik daripada saudara perempuannya sendiri. Tapi Zhou Nanyan tidak bisa bahagia. Beberapa hari kemudian, dia dan Ye Junlin masih akan dikirim ke Asia Tenggara untuk dipenjara. Sisi lain, saat semua orang memarahi Ye Junlin, Zhou Dongfang menelepon. Setelah Zhou Dongfang menerima panggilan tersebut, dia segera mengangguk dan membungkuk. Dia berkata sambil tersenyum, Jenderal Sang Kun, apakah ada yang ingin Anda sampaikan kepada saya? Ternyata itu adalah panggilan dari Panglima Perang Sang Kun. Apakah uangnya sudah siap? Tanya Sang Kun. Siap-siaplah, 50 miliar itu tidak banyak, di mana orang-orang yang dipenjara, mereka melanggar aturanku dan harus dihukum, aku tidak mau kamu jadi pintar. Kamu harus punya 2 keturunan langsung. Kata Sang Kun dengan nada perintah yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Jenderal Sang Kun telah dipilih, dan saya tidak berani menentang keinginan Anda. Baiklah, saya akan datang ke Tiongkok dalam 3 hari untuk mendapatkan uang untuk menangkapnya. Lalu keluarga Zhou sedang menunggu Jenderal Sang Kun tiba. Setelah menutup telepon, Zhou Dongfang menghela nafas lega. Ada apa? Semua orang bertanya. Panglima Perang Sang Kun akan datang ke Tiongkok secara langsung. Zhou Dongfang tampak sangat jelek. Sang Kun datang sendiri, artinya syaratnya lebih ketat. Keluarga Zhou akan mengalami pendarahan lagi, dan satu hal yang harus dijamin, Ye Junlin dan Zhou Nanyan tidak bisa melarikan diri dan harus diawasi dengan cermat. Sang Kun, iblis besar, akan datang. Semua orang di keluarga Zhou mengubah ekspresi mereka. Seluruh keluarga Zhou takut pada Panglima Perang Sang Kun. Karena ini adalah Raja Iblis yang tidak berperi kemanusiaan. Jika Anda macam-macam dengannya, akhirnya akan sangat menyedihkan. Kebanyakan dari mereka akan dibantai, dan semua wanita di keluarga akan dijual. Bahkan jika mereka sekuat keluarga kerajaan, keluarga Zhou harus takut. Bagaimanapun juga, mereka adalah sekelompok orang gila. Misalnya saja kali ini berbisnis di Asia Tenggara melanggar aturan Sang Kun. Jika keluarga Zhou bersikeras untuk menghadapi Sang Kun, konsekuensinya akan menjadi bencana, bisnis ratusan miliar orang di Asia Tenggara akan hancur, dan Sang Kun bahkan akan mengalami balas dendam yang gila-gilaan. Pada saat itu, diperkirakan ratusan pembunuh akan dengan panik membunuh siapapun di keluarga Zhou. Bahkan akan ada serangan teroris, seperti meledakkan keluarga Zhou. Ini adalah konsekuensi yang tidak mampu ditanggung oleh keluarga Zhou. Oleh karena itu, keluarga Zhou sangat takut pada Panglima Perang Sang Kun. Sepertinya tikus telah melihat kucing. Kalau begitu kamu harus menjaga Ye Junlin dan Zhou Nanyan dengan baik, dan jangan biarkan mereka melarikan diri. Keluarga Zhou masih merasa tidak nyaman,
dan mengirim 3 kelompok ahli untuk mengawasi secara rahasia. Jika saatnya tiba, tangkap langsung Ye Junlin dan mereka berdua. Beberapa hari berikutnya sangat sulit bagi Zhou Nanyan. Ye Junlin tampak santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Selama keluarga Zhou tidak macam-macam dengannya, dia tidak akan repot-repot mengurusnya. 4 hari kemudian, Panglima Perang Sang Kun datang ke Jinling. Total ada lebih dari selusin kendaraan, dan setiap penjaga dipersenjatai dengan peluru tajam, bahkan senjata berat. Inilah Panglima Perang terhebat di Asia Tenggara. Tapi dia tidak berani terlalu mencolok, lagi pula ini adalah tanah Tiongkok. Lebih dari selusin kendaraan datang ke Wuhu Mountain Villa dengan gagah berani. Zhou Dongfang memimpin anggota keluarga Zhou untuk menyambutnya di pintu. Semua orang sangat gugup saat melihat Sang Kun, sang algojo. Zhou Dongfang segera memerintahkan, cepat dan biarkan bayangan membawanya kembali, beritahu Zhou Nanyan. Jika dia menolak, saya akan membiarkan orang tuanya menggantikannya. Segera, Panglima Perang Sang Kun datang ke sini. Dikelilingi oleh hampir 200 penjaga bersenjata, Sang Kun muncul. Dia memiliki ekspresi galak di wajahnya, dengan beberapa bekas luka bersilangan di wajahnya, dan sebatang cerutu di mulutnya. Di samping mereka ada sekelompok orang yang putus asa. Selama Anda menyinggung mereka, segala jenis senjata akan langsung menyambut Anda. Kuncinya adalah Panglima Perang Sang Kun memiliki 100.000 pasukan. Dia kuat dalam pertempuran, dilengkapi dengan senjata dan peralatan, dan kaya. Jadi Sang Kun adalah penguasa di Asia Tenggara. Begitu dia keluar, dia memancarkan aura yang kuat. Sang Kun menggelengkan kepalanya dan mengamati penonton. Jenderal Sang Kun, seluruh keluarga Zhou menyambut Anda. Zhou Dongfang melangkah maju dan berkata dengan penuh perhatian. Di sebelahnya, ajudan Sang Kun berkata, laporkan kepada Jenderal, ini Zhou Dongfang, patriark keluarga Zhou. Anda melakukan bisnis di wilayah saya, melanggar aturan, dan membunuh serta melukai rakyat saya. Sang Kun berkata dengan suara rendah, satu kalimat mengejutkan semua orang di keluarga Zhou. Jenderal Sang Kun, salah paham, semuanya salah paham. Zhou Dongfang menjelaskan dengan suara rendah, melihat sikapmu yang baik dalam mengakui kesalahanmu, kalau kita tambah 50 miliar lagi, masalah ini akan terselesaikan. Kata Sang Kun, apa? Semua orang di keluarga Zhou terkejut. Sang Kun benar-benar membuka mulutnya seperti singa. 50 miliar lagi? 100 miliar ini pasti akan merusak vitalitas keluarga Zhou. Keluarga Zhou sudah menduga sebelumnya bahwa kunjungan Sang Kun secara langsung akan berdampak buruk, tetapi mereka tidak menyangka dia begitu kejam. Sang Kun mencibir dan berkata, mengapa, apakah kamu tidak mau? Saya memiliki 30.000 orang yang hanyut di laut lepas tidak jauh dari Huahai. Jika mereka tahu bahwa Anda tidak setuju, mereka akan sangat marah. Apa yang akan terjadi? Mereka melakukannya jika mereka tidak setuju. Ancaman nyata. Mendengar ini, ekspresi semua orang di keluarga Zhou berubah drastis. Maksud Sang Kun jelas, selama keluarga Zhou tidak setuju, 30.000 tentara elit dan jenderalnya akan menghancurkan keluarga Zhou. Janji, bagaimana mungkin kamu tidak setuju? Zhou Dongfang mengalah. Mereka tidak bisa melawan sekelompok orang gila ini. Selamat datang Sang Kun di Villa Wuhu. Keluarga Zhou segera menyelesaikan transfer 100 miliar tersebut. Siapkan 10 orang yang kusebutkan, dan bawa mereka pergi nanti. Kata Sang Kun, meski mendominasi, ia tidak berani tinggal di Tiongkok terlalu lama. Setelah mengambil uang, culik orang tersebut dan pergi. Saya berjanji semuanya akan baik-baik saja, kata Zhou Dongfang. Dia segera mendesak anak buahnya untuk menangkap Ye Junlin dan Zhou Nanyan. Sekarang, Ye Junlin dan Zhou Nanyan sedang bersama. Mereka dikelilingi oleh para master. Nona Zhou, kembalilah bersama kami. Panglima Perang Sang Kun telah tiba. Jika kamu tidak kembali, orang tuamu akan menggantikanmu. Sekarang, Zhou Nanyan menjadi cemas. Kakak Junlin, aku akan kembali. Ye Junlin menepuk kepalanya. Oke, aku akan kembali bersamamu. Ye Junlin tidak mungkin memperhatikan masalah ini. Siapapun yang memblokir dan membunuh, namun dia mendengar Panglima Perang Sang Kun telah datang ke Jinling.
Ini membuatnya marah, bagaimana panglima perang seperti itu bisa ditoleransi di tanah Tiongkok. Tahukah kamu bahwa Tiongkok adalah tanah terlarang bagi tentara bayaran dan panglima perang? Apakah Anda akan lari ke Tiongkok, neraka, jika tidak ada pekerjaan? Kematian pengadilan, bagaimana dia bisa menanggungnya jika dia berani datang ke Tiongkok dan bertindak liar? Mendengar Ye Junlin pergi, Zhou Nanian dan para penjaga keluarga Zhou sangat terkejut. Mereka mengira Ye Junlin tidak mau pergi di Villa Wuhu. Sang Kun melihat 100 miliar di rekeningnya dan tersenyum. Faktanya, dia merasa sangat tidak nyaman. Dia juga memahami bahwa Tiongkok tidak bisa datang. Ini adalah kuburan tentara bayaran, jika militer mengetahuinya, dia tidak mampu untuk berjalan-jalan. Tapi kalau datang bisa dapat 50 miliar lebih, untuk 50 miliar, Sang Kun mengambil risiko besar untuk datang ke Tiongkok. Di mana orangnya? Cepat bawa mereka ke sini. Desak Sang Kun. Segera 8 murid tambahan dari keluarga Zhou, Ye Junlin dan Zhou Nanian diantar ke Sang Kun. Melihat Ye Junlin datang dengan patuh, Zhou Dongfang dan yang lainnya sangat senang. Anak ini tidak melawan, seharusnya menyadari kenyataan. Di tangan keluarga Zhou, tidak ada jalan keluar. Hanya bisa berkompromi. Mata Sang Kun tertuju pada Zhou Nanian, menunjukkan sedikit keserakahan. Setelah mendengar identitas Ye Junlin dan Zhou Nanian, Sang Kun mengangguk puas. Oke, bawa mereka pergi, segera. Sang Kun dan kelompoknya pergi bersama Ye Junlin dan yang lainnya. Meskipun kami menghabiskan tambahan 50 miliar, keluarga Zhou saya telah terselamatkan. Saya benar-benar tidak mampu menyinggung orang-orang gila ini. Zhou Dongfang dan yang lainnya menghela napas lega. Mereka hanya peduli pada uang. Tapi dia tidak merasa bersalah atas apa yang terjadi pada Zhou Nanian dan lainnya. Atau tidak pernah peduli. Sebaliknya, mereka menganggap wajar jika mereka menderita dan masuk penjara. Orang tua Zhou Nanian sudah lama menangis. Setelah perpisahan ini, aku tidak akan pernah melihat putriku lagi. Ayah, kamu kejam sekali. Mereka adalah cucu dan cucumu. Teriak keduanya, mengapa kamu menangis? Mereka berkontribusi pada keluarga, mereka seharusnya bangga telah terpilih. Ini adalah kemuliaan seumur hidup mereka, Zhou Dongfang berkata dengan nada yang terdengar tinggi. Dia jelas memilih seseorang untuk mati, tetapi ketika dia mengatakannya, sepertinya dia memberi Ye Junlin dan mereka berdua kesempatan besar. Saat ini, iring-iringan mobil Sang Kun sedang melaju kencang. Hanya ketika dia benar-benar meninggalkan Huaxia dia akan merasa nyaman. Kalau tidak, menurutnya jalan ini penuh bahaya di mana-mana. Sang Kun datang ke depan Ye Junlin dan yang lainnya, dan berkata sambil mencibir, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi milikku. Zhou Nanian dan anggota keluarga Zhou lainnya menundukkan kepala karena ketakutan, tidak berani menatap Sang Kun, sama sekali. Ini adalah iblis besar yang ditakuti semua orang di keluarga Zhou. Hanya Ye Junlin yang terlihat tenang, dan bahkan memandang Sang Kun dengan sedikit jijik. Melihat Ye Junlin seperti ini, Sang Kun sangat terkejut. Kamu tidak takut padaku? Sang Kun bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Junlin senang, mengapa aku takut padamu? Tidak mungkin, semua orang di keluarga Zhou takut padaku. Seperti tikus melihat kucing, lihat saja mereka dan kamu akan tahu. Sang Kun menunjuk ke samping dan menggigil. Gemetar Zhou Nanian dan lainnya. Dia benar, keluarga Zhou sangat takut padanya. Kamu tidak takut padaku? Sang Kun menatap Ye Junlin. Hanya orang lain yang takut padaku di dunia ini, aku takut orang lain tidak ada. Ye Junlin mencibir, orang lain takut padamu? Maksudmu aku juga akan takut padamu? Tanya Sang Kun heran. Ye Junlin mengangguk dengan serius. Ya, selama Anda tahu identitas saya, Anda akan sangat takut sehingga Anda akan berlutut di tanah dan bersujud. Jenis yang mematahkan kepalamu, hahaha. Mendengar apa yang Ye Junlin katakan, semua orang di tempat itu tertawa. Terutama Sang Kun yang tertawa terbahak-bahak, seorang sampah kecil yang dipilih oleh keluarga Zhou untuk menderita dan masuk penjara, akankah membuatnya takut? Konyol itu konyol,
bahkan Zhou Dongfang harus sujud pada dirinya sendiri dan membayar kompensasi ratusan miliar. Hanya olehmu, Zhou Nanyan juga menarik ujung pakaian Lai Junlin, memberi isyarat agar dia tidak berbicara. Jika Sang Kun tersinggung, nyawanya akan terancam. Bukankah kamu berlari begitu cepat karena kamu takut? Ye Junlin bertanya sambil tersenyum. Hah? Kalimat ini membuat Sang Kun tertegun. Anak ini benar-benar dapat melihat bahwa dia ketakutan. Ini tidak mudah, takut. Siapa bilang aku takut? Sang Kun tentu saja menolak mengakuinya. Akankah dia, seorang jenderal dari 100.000 panglima perang, mengakui bahwa dia takut? Huaxia adalah tempat terlarang bagi panglima perang dan tentara bayaranmu. Apakah kamu menyelinap ke sini? Apakah kamu tidak takut militer Huaxia akan mengetahuinya? Ye Junlin terus bertanya. Setiap kata bisa menyodok kelemahan Sang Kun. Dia paling takut pada tentara Tiongkok, beberapa tahun yang lalu, hampir hancur. Dia sangat khawatir saat dia menyelinap saat ini. Kalau saya takut, kenapa saya datang dengan meriah, yang disebut China itu tanah terlarang? Tapi itu untuk orang lain. Apakah saya, Sang Kun, takut? Saya punya pasukan 100.000, jadi kalau aku takut, itu karena Tiongkok takut padaku. Kun masih ngomong besar. Ye Junlin tersenyum dan berkata, pernahkah kamu memikirkan suatu masalah? Kamu sekarang menjadi sasaran militer Tiongkok. Boom! Saat Ye Junlin mengucapkan pertanyaan ini, otak Sang Kun menjadi kosong. Setelah dia menyadari masalah ini, wajahnya menjadi pucat, bahkan tubuhnya gemetar. Ia merasa telah meremehkan Tiongkok. Dengan begitu banyak orang yang masuk, akan aneh jika mereka tidak menyadarinya. Tapi tidak ada yang muncul, itu berarti ada masalah. Bahaya ada di mana-mana. Tidak mungkin, bawahanku semuanya ahli. Dengan teknologi anti-detektif terbaik, mustahil menemukannya. Mulut Sang Kun masih tegas. Setelah memelototi Ye Junlin, dia datang ke depan mobil dan memerintahkan anak buahnya untuk mempercepat sambil mengawasi sekeliling mereka. Jangan khawatir, aku akan membiarkanmu berkata keras dulu. Saat kita sampai di Asia Tenggara, akan ada hukuman yang lebih kejam untukmu di penjara. Aku akan mencobanya padamu. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Sang Kun menatap Ye Junlin dan mengancam. Kalau begitu saya tunggu dan lihat. Saya harap Anda memiliki kemampuan untuk membawa saya kembali ke Asia Tenggara. Ye Junlin tampak santai. Kami berlari sepanjang jalan tanpa insiden selama 3 jam. Akhirnya sampai di hutan pegunungan yang dalam. Ada markas tidak jauh dari sana. Ada puluhan helikopter di dalamnya. Ini adalah alat yang digunakan Panglima Perang Sang Kun untuk melarikan diri. Datang ke sini dengan selamat dan sehat. Sang Kun akhirnya menghela nafas lega. Sepertinya aku terlalu khawatir. Huaxia tidak menemukan kita sama sekali. Aku hampir ditakuti oleh anak itu. Sang Kun menghela nafas lega. Pada saat ini, suara Ye Junlin terdengar, mengapa kamu tidak berlutut untukku? Kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berlutut nanti. Apa yang kamu katakan? Bocah, jika kamu mengatakan sesuatu lagi, aku akan merobek mulutmu. Sang Kun mengumpat dengan marah. Saat mereka berpindah ke helikopter, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Wow, raungan serigala menyebar ke seluruh hutan. Saya melihat 18 serigala muncul di gunung seberang, masing-masing menunggangi 1 orang di setiap serigala. 18 serigala perampokan surgawi, ini. Anak buah Sang Kun kaget saat melihat adegan ini. Belum pernah terlihat seseorang menunggangi serigala. Apalagi ukuran serigala ini terlalu besar. Semuanya berwarna putih, sebesar lembu, dan memancarkan aura yang sangat berbahaya. 18 ksatria yang menunggangi serigala membawa busur dan senjata api di punggung mereka, dan granat digantung di depan mereka. Mimpi buruk musuh yang tak terhitung jumlahnya di medan perang, 18 kavaleri kesengsaraan surgawi muncul. Meskipun ada ratusan orang di pihak Sang Kun, mereka semua ditindas oleh orang nomor 18. Panglima perang tentara bayaran manapun yang datang ke Tiongkok tanpa izin, mati. Teriakan keras terdengar, membuat Sang Kun ketakutan hingga dia hampir jatuh ke tanah. Di sisi lain, di ujung garis pandang, 5 orang muncul.
Sang Kun sepertinya memikirkan sesuatu dan sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Aduh, 18 kavaleri kesengsaraan surgawi di puncak gunung melancarkan serangan. Dalam sekejap, ia melaju dengan momentum yang menggelegar. Jarak beberapa ratus meter hampir tercapai dalam sekejap mata. Berderak, retak, Mereka seperti mesin perang, hanya membawa pembantaian kemanapun mereka lewat. Kemanapun mereka menyeberang, ladang dipenuhi lolongan dan tumpukan mayat. Ratusan prajurit Panglima Perang Sang Kun yang bertempur dengan sengit langsung tersebar dan roboh. Yang meninggal, yang luka-luka, yang melarikan diri. Tentu saja, tidak ada yang bisa lolos. Kemampuan mengejar 18 ksatria kesengsaraan surgawi tidak ada bandingannya. Ini adalah cinta sepihak. Dalam waktu kurang dari 2 menit, Panglima Perang Sang Kun berhasil dikalahkan sepenuhnya. Puluhan orang yang tersisa juga berlutut di tanah dan menyerah. 18 penunggang kuda kesengsaraan surgawi bukanlah manusia, dan mereka tidak berada dalam dimensi yang sama dengan mereka. Mereka seperti dewa iblis, peluru tidak bisa mengenainya sama sekali. Seberapa burukkah ini? Pada saat 18 kavaleri kesengsaraan surgawi melenyapkan Panglima Perang Sang Kun, 5 orang itu juga kebetulan tiba di sini. Setelah Sang Kun melihat wajah kelima orang itu dengan jelas, dia begitu ketakutan hingga terjatuh ke tanah. Sebuah area luas basah di bawahnya. Saya sangat takut sampai saya buang air kecil. Ini, dia tidak akan pernah melupakan orang-orang ini. 3 tahun lalu, organisasi Panglima Perangnya hampir musnah. Ia bukan satu-satunya Panglima Perang yang dikalahkan di Asia Tenggara. Sebanyak 11 Panglima Perang besar dihancurkan dalam semalam. Karena mereka bertemu dengan Brigade Besi Yan Huang, tentara Tiongkok yang tak terkalahkan. Tim ini dipimpin oleh 5 Raja Perang di bawah Dewa Perang Kunlun. Wajah-wajah itu adalah mimpi buruk seumur hidup Sang Kun. Saya tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi. Jadi 18 ksatria ini, mungkinkah mereka mewakili bencana, 18 ksatria kesengsaraan surgawi? Mulut Sang Kun bergetar dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun dalam waktu yang lama. Sang Kun, kamu sangat berani. Kamu berani datang ke Tiongkok dan menjadi liar. Apakah kamu lelah hidup? King Long bertanya dengan dingin. Bai Hu bahkan tersenyum, Tuan. Apakah Anda ingin saya pergi ke Asia Tenggara sekarang dan membunuh Panglima Perang Anda itu? Aku tidak berani. Wow, kesalahpahaman, semuanya salah paham. Sang Kun, Panglima Perang dari generasi pahlawan, ketakutan dan menangis, seperti anak kecil. Kesalahpahaman, itu semua salah paham. Tuanku, kami baru saja datang ke Huaxia untuk menyelesaikan beberapa keluhan pribadi, dan kami tidak melakukan apapun yang mengancam Huaxia. Ajudan segera berkata dengan pikiran jernih, kami tidak membuat masalah, dan kami tidak berani membuat masalah di tanah Tiongkok, teriak Sang Kun. King Long tersenyum, kesalahpahaman? Apakah ini benar-benar kesalahpahaman? Apakah Anda tahu siapa yang Anda tangkap? King Long bertanya dengan tajam. Boom, Sang Kun tiba-tiba teringat pada seseorang, bersambung.